Shalom, damai di hati. Di hari ini tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah atas kasih-Nya bagi kita semua. Kita boleh lagi menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan di hari Selasa di tanggal 8 November tahun 2022. Dan karena itu sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas pekerjaan kita akan beribadah bersama dalam renungan harian keluarga. Dan karena itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah firman dan kehidupan. Di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami akan belajar lagi firman Tuhan, membaca dan merenungkan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Karena itu ya Tuhan Allah, beri hikmat bagi kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini menjadi motivasi dalam kehidupan kami, dan mampu kami lakukan dan praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terpujilah akan nama Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami. Firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita di saat ini. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7. Dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang pujangga yang bernama William pernah berkata, apalah arti sebuah nama? Baginya atau bagi seorang William ini nama tidaklah penting. Andai kata kita menamai bunga mawar dengan nama yang lain, dia tetap berbau wangi. Suatu benda atau barang tetap memiliki nilai meskipun kita mengganti akan namanya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan seseorang, nama adalah menyangkut harga diri, harkat, dan martabat. Dari namanya kita dapat mengenal, kita dapat mengetahui siapa dia. Karena nama akan menunjukkan identitas dari seseorang. Karena itu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Allah memperkenalkan dirinya secara langsung kepada Musa di waktu itu. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-14. Tuhan menyebut dirinya sebagai Aku adalah Aku. Di sini Tuhan Allah hendak menegaskan bahwa kehadirannya bukanlah secara abstrak, tapi hendak mau menjelaskan keberadaannya yang aktif. Sebab dengan memperkenalkan diri menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan ingin dikenal keberadaannya. Perjalanan bersama dengan Tuhan Allah, akhirnya bangsa Israel mereka dapat mengenal dan pun mereka dapat percaya pada segala bentuk manifestasi ilahinya yang dinampakkan lewat beragam mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang begitu ajaib lainnya. Pengenalan dan kedekatan
yang intens dengan Tuhan Allah terjadi karena Ia menginginkan kehidupan bangsa Israel menjadi umatnya dan diberkati untuk tentunya menjadi berkat bagi kehidupan bangsa-bangsa yang lainnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang ketiga yakni jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tentunya terkandung maksud di dalamnya supaya umat Tuhan mereka dapat menggunakan nama Tuhan Allah dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang benar tentunya. Tuhan Allah melarang mereka menggunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan sifat dan hakikat dari namanya. Sebab tujuan menyebut nama Tuhan Allah adalah untuk dipuji, untuk dimuliakan, dan sebagai alamat doa-doa umatnya. Jika seseorang berjanji kepada Tuhan Allah, maka janji itu seharusnya mengikat dia untuk berbuat baik, untuk dapat berbuat benar. Namun jika tidak melakukannya, maka ia pun bisa dikategorikan telah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan karena itu sebagai keluarga Kristen, sebagai seorang suami, istri, anak-anak, orang tua, marilah kita memiliki akan hati yang selalu mau mengenal akan Tuhan Allah secara pribadi dan setiap firman yang diucapkannya. Sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang baik, pemahaman yang utuh dan benar tentang hakikat pribadi Tuhan Allah. Pengenalan yang sempurna telah dinyatakan melalui dan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam Yesus Kristus agar supaya kita dapat menyebut, kita dapat menggunakan akan nama Tuhan Allah secara baik, secara benar, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami menaikkan pujian dan syukur hanya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Ketika kami jemaat-Mu, kami lagi boleh menikmati setiap anugerah berkat yang Tuhan beri, ketika kami semua boleh dibangunkan di hari ini, menikmati hari pemberian Tuhan. Kami pun boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami lagi boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman ini mampu kami lakukan, kami praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Jadikanlah kami ya Tuhan, pribadi-pribadi maupun keluarga yang dapat memuliakan akan nama Tuhan. Kami dapat menggunakan, menyebut akan nama Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan ya Tuhan Allah, Engkau beri hikmat bagi kami agar supaya apa yang Engkau perintahkan, Engkau kehendaki, mampu kami lakukan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami pribadi maupun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati, menjaga dan melindungi kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua yang telah lanjut usia.
Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang akan selalu menjaga, melindungi, beri sehat, beri kuat bagi kehidupan Oma Opa yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, sehingga di tengah-tengah perjalanan hidup di usia yang lanjut, mereka selalu menikmati sukacita, kegembiraan di usia lanjut. Diberkati pula setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian dari jemaat-Mu. Kiranya ya Tuhan Allah, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, mereka yang masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, keberhasilan, kesuksesan, cita-cita dan harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Bagi mereka yang sudah bekerja, kiranya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Dan pun bagi mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan bukakanlah lapangan pekerjaan bagi kehidupan anak-anak kami. Bagi mereka yang sedang duduk dalam bangku studi, diberkati oleh Tuhan Allah, kepandaian, kepintaran Tuhan beri dalam hidup, sehingga keberhasilan dan kesuksesan boleh menjadi bagian hidup. Bagi mereka yang masih bayi ya Tuhan, pertumbuhan perkembangan mereka diberkati oleh Tuhan. Sehat kuat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak-anak kami. Berdoalah pula kami ya Tuhan bagi pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, para diaken, penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, komisi BIPRA, komisi kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta, pegawai, kostor, panitia. Tuhan memberkati kehidupan kami semua dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami lakukan dan kerjakan bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bangsa dan pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, jajaran yang ada, pemerintah yang ada di Paslatan 1, Paslatan 2, Kecamatan Tomohon Timur, terus diberkati oleh Tuhan. Roh hikmat, roh kebijaksanaan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, yang Tuhan percayakan dengan hikmat yang berasalnya daripada Tuhan. Kami masyarakat akan terus menopang setiap program-program dari pemerintah yang ada, terus membangun kehidupan kota yang diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pula akan terus memberkati kehidupan anak-anak yatim piatu, janda, duda, fakir, miskin. Di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan berkati. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tim multimedia yang terus memberi diri mereka dalam tugas kerja pelayanan ini, Tuhan, Engkau selalu beri sehat, Engkau selalu beri kuat. Tuhan selalu memberkati setiap harapan dan kerinduan mereka. Kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Allah yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, di like, di komen, di share, dan Tuhan berkati. Shalom.